sini aku dan tim aku ingin menceritakan tentang suatu perang yang ada di Pulau Jawa yang terkenal dengan perang yang terjadi dan terbesar di Pulau Jawa. Ada yang tahu nggak sih perang apa? Nah, bener banget, perang di Ponegoro. Ada yang tahu nggak sih ceritanya gimana? Yuk, makanya kita tonton sampai habis cerita ini. Let's go! Masa penjajahan oleh Belanda di Indonesia telah banyak perlawanan oleh bangsa Indonesia. Salah satunya adalah Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa merupakan perang besar dan berlangsung selama 5 tahun dari tahun 1825 sampai 1830. Perang ini dilatar belakangi oleh kebencian rakyat Indonesia terhadap Belanda atas penindasan yang terjadi di tanah Jawa. Sesuai dengan namanya, perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta. Dalam sejarahnya, Batavia pengaruh kolonial Belanda semakin kentara di Pulau Jawa, khususnya Keraton Yogyakarta di mana Daniels mengubah etiket dan tata upacara yang menyebabkan terjadinya kebencian dari pilihan Keraton Jawa. Ia memaksa pilihan Keraton Yogyakarta untuk memberinya akses terhadap berbagai sumber daya alam dan manusia. Dengan mengerahkan kekuatan militernya setelah Sri Sultan Hamengkubuwono wafat, Presiden Yogyakarta Jenuher Atoni Henry Michel banyak mencampuri urusan kekuasaan Keraton di mana banyak kebijakan sepihak yang dimuluskan olehnya. Saat itu, Pangeran Diponegoro yang menjabat sebagai wali raja tidak tahan dengan kehadiran Belanda di Keraton Yogyakarta dan akhirnya ia memilih untuk kembali ke kediamannya di Tegal Rejo. Mulainya Perang Diponegoro pada pertengahan bulan Mei 1825. Semester memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun yang awalnya pembangunan jalan dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan dibelokkan melalui pagar sebelah timur Tegalrejo dan Belanda memasang patok-patok perbaikan jalan di sepanjang makam leluhur Pangeran Diponegoro. Ulah Belanda inilah yang memancing kemarahan Pangeran Diponegoro dan rakyat setempat. Akhirnya Pangeran Diponegoro mengganti patok-patok tersebut dengan tombak sebagai tanda pernyataan perang terhadap Belanda. Pangeran Diponegoro melanjutkan strategi perang melawan Belanda selama 5 tahun. Ia menggunakan taktik gerilya dengan melakukan pengelabuan, serangan kilat, dan pengepungan tak terlihat. Sedangkan untuk melawan dan mengalahkan pasukan Diponegoro, Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Henry de Hooch menerapkan strategi benteng Streltsel, yaitu dengan mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasai dan dihubungkan dengan jalan agar komunikasi serta pergerakan pasukan bergerak lancar. Pada akhirnya strategi benteng Streltsel berhasil memecah pasukan lawan hingga lebih mudah untuk dikalahkan. Dimang pada tahun 1829, usai Mojo sebagai pemimpin spiritual pemberantasan dirangguap penyusul, kemudian Pangeran Mangubumi dan panglima utamanya di Alibasah Senrat Prawidirjo menyerah kepada Belanda. Akhirnya, pada 28 Maret 1830, Jenderal de Hooch berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado lalu dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sedangkan korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 sekretariat pribumi. Akhir perang ini, Ponegoro ini menegaskan penguasaan Belanda atas suku Jawa.